Nah, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Adita Irawati selaku Jubir Kementerian Perhubungan. Selamat sore Ibu Adita. Selamat sore Sabrina. Ibu, jelang larangan mudik per 24 April sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada update terbaru mengenai peraturan larangan mudik? Ya, peraturan larangan mudik ini akan dituangkan di dalam peraturan Menteri Perhubungan ya. Dan saat ini kami tengah melakukan finalisasi, berdiskusi juga membahas bersama para stakeholders terkait, khususnya dengan pihak kepolisian, Kementerian PUPR, dan juga pemerintah daerah lewat dinas perhubungan masing-masing. Pada prinsipnya adalah seperti yang sudah disampaikan juga oleh Menteri Perhubungan ad interim, peraturan Menteri Perhubungan ini akan mengatur larangan mudik di daerah yang sudah PSBB dan berzona merah, baik keluar maupun masuk untuk semua moda transportasi. Nah, update terbaru adalah hari ini kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Korlantas dan juga Dinas Perhubungan di berbagai provinsi dan kabupaten kota, serta juga dengan Kementerian PUPR untuk membahas teknis pelaksanaan larangan di jalur darat. Jadi ini perkembangannya dan kami berharap dalam 1-2 hari ini ya, karena besok kami harapannya sudah bisa memfinalisasi, ini akan segera selesai sehingga kami bisa segera melakukan sosialisasinya kepada masyarakat. Baik, Bu, Kemenhub menegaskan tidak ada penutupan jalan selama larangan mudik, namun penyekatan dan pemeriksaan di beberapa titik. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa mekanismenya, Ibu? Ya, betul. Mengapa kita tidak melakukan penutupan jalan tol atau jalan arteri? Karena sebenarnya larangan mudik ini hanya untuk angkutan penumpang, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dan sepeda motor. Sementara kendaraan untuk mengangkut logistik dan barang ini masih tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa. Jadi konsepnya adalah skemanya adalah penyekatan atau pembatasan jalan tol dan jalan arteri ini dengan membangun pos-pos checkpoint yang nantinya akan ditempatkan di akses masuk di daerah-daerah PSBB. Disitulah kemudian nanti petugas yang merupakan gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan juga dari Dinas Perhubungan yang juga didampingi oleh petugas kesehatan akan melakukan pengecekan kendaraan yang melewati checkpoint tersebut. Kalau kemudian ternyata ini adalah angkutan yang membawa penumpang ya, dan tidak termasuk kategori pelayanan, antara lain adalah ambulans, petugas kesehatan, atau kendaraan instansi pemerintah, ini tidak diperbolehkan masuk. Demikian. Bu Adita, lalu bagaimana dengan pengawasan pemudik motor yang kemungkinan nantinya banyak menggunakan jalur alternatif? Ya, ini juga sudah kami bahas, Mbak. Memang disadari bahwa akses jalan keluar masuk di wilayah PSBB dan zona merah ini kan untuk kendaraan bermotor roda 2 apalagi ini cukup banyak dan kita istilahkan ada banyak jalan tikus. Ini yang sudah juga diidentifikasi oleh kami dan juga bersama pihak kepolisian. Nantinya kami akan tetap melakukan pengawasan dengan berbagai macam skema untuk meminimalisir terjadinya aliran keluar atau masuk yang menggunakan sepeda motor ini. Demikian. Bu Adita, ini mungkin yang tidak dijelaskan di dalam peraturan, bagaimana dengan pemudik yang mungkin menggunakan pesawat terbang? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Ya, pada prinsipnya larangan mudik ini akan berlaku untuk semua moda transportasi ya, termasuk untuk pesawat, laut, dan juga kereta api. Nah, memang setiap moda transportasi ini punya karakteristik yang berbeda-beda, termasuk dengan pesawat ini kan adalah satu moda transportasi yang saat ini umumnya konsepnya adalah kombo atau antara angkutan penumpang dan logistik ini menjadi satu kesatuan ya. Ya, ini nanti akan kami lakukan ketentuan khusus, namun semuanya tetap akan berlaku pada 24 April tahun 2020. Kita juga akan bekerja sama dengan operator dan tentunya dengan operator bandara, maskapai maupun operator bandara untuk bagaimana mengendalikan ini sehingga kita bisa juga melakukan pelarangan mudik menggunakan moda pesawat udara. Lalu Bu Adita, sanksi tegas apa bagi yang tetap mencoba mudik? Payung hukumnya seperti apa? Ya, payung hukumnya nanti akan kita tuangkan di dalam peraturan Menteri Perhubungan ini. Kembali lagi, kita akan mulai pelarangannya tanggal 24 April. Penerapan sanksinya kita akan lakukan secara bertahap sampai kemudian secara lengkap, secara penuh akan diimplementasikan pada tanggal 7 April. Jadi gambarannya adalah pada tanggal 24 April larangan berlaku,
kita akan melakukan sanksi dari mulai yang mungkin ringan, antara lain adalah dengan meminta calon pemudik ini untuk kembali ke daerahnya, kembali ke rumah, putar balik ya kalau di jalan darat, dan juga sambil memberikan teguran dan edukasi. Nanti dengan bertambahnya waktu sampai dengan tanggal 7 Mei, kita akan berlakukan sanksi secara lebih lengkap dan lebih ketat lagi. Lalu dengan angkutan barang, apakah pengawasan juga diberlakukan untuk angkutan barang? Karena apakah benar membawa barang ini juga diperbolehkan? Angkutan barang dan logistik pada prinsipnya masih diperbolehkan, ya tentunya nanti akan dilakukan pemeriksaan di checkpoint yang saya sudah sampaikan tadi. Juga ketika nanti menggunakan moda kapal atau moda pesawat udara pun juga akan dilakukan pengecekan. Jadi pada prinsipnya kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh unsur yang terkait, dan memang fokus utamanya saat ini adalah bagaimana kemudian nanti peraturan ini bisa diimplementasikan di lapangan, termasuk juga dengan pengawasan dan pengendaliannya, serta sanksi-sanksi apa yang nanti akan diterapkan. Bu Rita, selanjutnya kita sudah tahu bagaimana banyaknya pemudik ini yang sudah terlanjur pulang kampung dari beberapa pekan lalu. Terlambatkah peraturan ini dikeluarkan, Bu Adita? Begini, mungkin yang perlu dipahami adalah bahwa melarang mudik yang untuk kita bangsa Indonesia adalah sebuah ritual tahunan, ini memang perlu dipersiapkan dengan matang, ya. Karena mudik ini dengan adanya pandemi COVID, ini alasannya bisa berbagai macam, ya. Yang paling utama saat ini, sebagian dari yang sudah mudik dini itu alasannya adalah alasan ekonomi, bukan hanya sekedar alasan sosial atau kultural ya. Jadi bukan hanya sebuah ritual, tapi karena memang mungkin tidak punya pilihan lain selain meninggalkan daerahnya sekarang ya, khususnya mungkin di Jabodetabek. Ini yang kemudian oleh pemerintah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga awalnya memang dilakukan lebih banyak himbauan atau arahan untuk tidak mudik. Sambil secara paralel pemerintah mempersiapkan bantuan-bantuan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang terdampak dari kalangan yang ada di bawah. Ya, ini yang kami mendapatkan informasi bahwa dari Kementerian Sosial dan seperti juga sudah diumumkan oleh Presiden, bantuan sosial ini pada prinsipnya sudah siap dan sudah bisa direalisasikan di lapangan. Artinya ketika ini kemudian sudah bisa disiapkan, pelarangan mudik ini artinya sudah siap untuk bisa diimplementasikan karena dampak dari yang terjadi akibat pelarangan ini juga sudah diantisipasi. Jadi ini adalah satu yang kami sebut memang bertahap sambil mengkondisikan dan akhirnya betul-betul dilakukan pelarangan. Sebenarnya kami melihat masyarakat ini dengan edukasi bahwa COVID-19 ini adalah sangat berbahaya dan mudik bisa memperparah pandemik ini, kami melihat perilaku masyarakat ini juga mulai berubah. Kami melakukan survei sebelum dan sesudah pandemik ini ada perbedaan sikap atau perilaku dan tanggapan terhadap kondisi pandemik ini sehingga angkanya memang menjadi lebih kecil orang yang ingin mudik ini gitu. Kalau dari survei yang kami lakukan, artinya memang pengkondisian ini bisa dikatakan cukup berhasil untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak mudik. Nah, ketika kami sudah siap, disinilah kemudian pemerintah secara tegas melarang mudik itu. Gitu. Baik Bu Adita, bagaimana nasib sopir angkutan dan operator bus antar kota? Apakah ada subsidi atau keringanan atau seperti apapun nantinya? Ya, kami sebenarnya juga sudah cukup lama melakukan pembicaraan dengan para operator transportasi umum ya, khususnya yang di darat. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah bertemu dan juga sudah melakukan berbagai macam diskusi. Memang betul bahwa ada isu yang kemudian disampaikan oleh asosiasi bahwa ini akan berdampak kepada supir angkutan maupun juga perusahaan-perusahaan angkutan. Kami sadari itu dan saat ini juga kami sedang membahas skema apa yang bisa diberikan kepada para operator dan para pengemudi ini. Yang ini juga kami sampaikan juga kepada kementerian-kementerian lain yang terkait. Karena ini juga butuh persetujuan juga dari Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif atau kompensasi ini. Demikian. Bu Adita, terakhir mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan larangan mudik ini? Baik Mbak Sabrina, jadi pelarangan mudik ini mohon bisa dipahami sebagai sebuah inisiatif pemerintah dalam rangka untuk keselamatan dan kebaikan seluruh anggota masyarakat. Ya, jadi kita sadari bahwa mudik ini akan membawa potensi penyebaran COVID-19 menjadi lebih luas lagi, apalagi dari daerah pandemik atau daerah zona merah ke daerah yang sebenarnya mungkin masih relatif aman.
aman. Nah, ini oleh karena itu perlu dipahami pelarangan ini adalah demi kebaikan kita bersama dan dibutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mematuhi apa yang nantinya akan diatur di dalam larangan mudik ini, dan diminta masyarakat untuk betul-betul tidak mudik karena akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya di kala pandemik COVID-19 ini. Demikian, Mbak. Baik, semoga peraturan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Adita Irawati atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Selamat sore.